Indonesia. Balik lagi nih bersama saya Sultan Betul. Rifandi dan Nuke di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Tadi udah di-spill sedikit sama Nuke beberapa dampak dari internet kalau kita tenggelam terus-menerus. Bahasamu tenggelam. Iya dong. Tenggelam di dunia layar handphone, di dunia maya, berselancar di Tapi dunia kita maya. nggak bisa menghindar sih, fix. Iya sih gitu, karena memang gadget atau handphone ini sekarang memang menjadi kebutuhan utama Itu dia. dari Apalagi semua kalangan, udah bukan anak-anak dewasa atau apa atau orang tua. Anak-anak aja sekarang nggak dikasih kokomelon di YouTube nangis. iya ya. Karena memang perkembangan zaman itu tidak bisa dihindarkan ya. Kemajuan teknologi itu ya pokoknya udah nggak bisa kita tolak deh, nggak bisa kita hindarkan lagi. Tapi memang dalam kemajuan besar itu tuh harus ditelusuri dulu dampak-dampak negatifnya apa. Jangan sampai yang tadinya kita ciptakan buat ngebantuin kita tapi justru malah mengendalikan kita. Itu bahaya. Nah, ini salah satu beberapa dampak negatif internet yang biasanya gak disadarin dilakuin. Satu, kurangnya komunikasi tatap muka. Ini karena orang main handphone terus, akhirnya jadi susah bersosialisasi. Yap. Ketika orang susah bersosialisasi, maka dia jadi pribadi yang individualitas, Ansos, ansos. antisosial. Nah, Kayak sekarang gini, bikin grup. Ayo yuk reunian yuk, ketemuan yuk. reunian. Ya ketemuan. Terus udah nyampe tempatnya, udah tuh, Masing-masing. yang satu begini, yang satu selfie, yang satu ya bentar. Iya lagi gini. Nggak Terus, kayak zaman dulu. Zaman dulu ya keplak-keplakan kayak. Iya ngumpul, hai ketawa karena sekarang. Mungkin oke, nggak apa-apa bawa handphonenya, tapi diwaktuin saatnya main ya udah. Tapi begitu ngobrol, taruh. Iya bisa nggak kayak gitu? Itu di manage. Harus bisa. Itu namanya kita menghargai Ya. orang yang sedang berkomunikasi sama kita. Yap. Harus tatap wajah, tatap muka nih. Tatap muka, Iya, bener banget. gitu ya. Kemudian Terus, apa lagi yang nggak selanjutnya, disadari? Kurangnya aktivitas. Kurang kreativitas. Ya karena males kan, maunya berselancar aja di dunia maya. Benar. Kalian gak punya ide-ide bagus untuk bikin apa kek, konten kek, ya kan? Atau sekedar bikin prakarya mungkin atau apa. Karena kreativitas itu akan terbangun pada saat kita praktikal langsung. Gak bisa cuma nonton di YouTube, gak bisa cuma Teori lihat di doang. layar, gak bisa teori doang. Dia harus praktik langsung dan dunia nyata lah yang akan membentuk kreativitas kita, Betul. bukan dunia maya. Betul. Rekayasa semua cuy dunia maya. Tipu-tipu ya. Tipu-tipu. Guys, pura-pura bahagia juga perlu energi loh. Curhat nggak? Kalau ini curhat. Dikit. Selain kurangnya kreativitas, cyberbullying. Sabar, ini banyak, contohnya lagi banyak loh. Contohnya banyak dan bisa jadi Tahu nggak? tahu, Cyberbullying banget kan tuh. tahu. Itu kesel deh, beneran gue juga jadinya pengen bullying. Ya karena orang nggak sadar bahwa dia sedang melakukan aktivitas itu sebenarnya. Atau mungkin sebenarnya sadar dan malah dia menikmati dengan adanya cyberbullying itu. Bisa jadi juga kayak gitu. Ada kan, karena kan dia nggak mungkin dong ngepost sesuatu atau berbicara sesuatu di media sosial tanpa sadar. Nggak mungkin, dia kan lagi nggak mimpi, dia lagi sadar nih Ini ketemu kasusnya yang banyak kemarin. orang. Ini yang 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 kemarin. harta lah, itulah gitu kan. Ya itu dia, makanya karena di era kebebasan kan kita nggak bisa membatasi siapapun untuk mengekspresikan sesuatu. Akhirnya bablas karena mungkin literasi kita masih rendah kali ya, minat bacanya dan lain-lain sebagainya. Akhirnya ya Microsoft sekalipun mengatakan bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan. Tapi kalau untuk kasus ini sih aku setuju dukung kita netizen untuk tidak sopan. Yang mana nih? Novia? Bukan, Mana sih? yang memperebutkan harta warisan cucunya. Hah? Yang ibu bapaknya bulan kemarin meninggal kecelakaan. Oh, Ya itu pantas kan nah, kena cyberbullying. Karena kan dia melakukan apa yang dia lakukan sekarang itu maksudnya ya. sadar. Itu geram sih. Netizen se-Indonesia kompak nih kalau yang Nah, begini. itu dia, makanya memang manusia begitu sih ya kadang-kadang. Hela nafas kan lo. Nggak bisa membedakan gitu mana momen kemanusiaan, udah nggak usah dikontenin.
Dan yang mau dikontenin juga nggak punya rasa empati kalau menurut gua. Jadi memang akhirnya memicu adanya cyberbullying. Tapi giliran dibullying marah, Itulah. nggak mau. Padahal dia public enemy kalau menurut gua. Itu dia. Ya kan, menjadi public enemy ujung-ujungnya kayak gitu tuh, karena mungkin dia udah keenakan hidup selama ini di media entertainment tapi yang penuh dengan dunia maya, Iya. dunia kehaluan yang selama ini dia create sendiri, dan dia di realita akhirnya dia membuat diri dia memang yang menjadi cyberbullying. Jadi nggak usah disalahkan kalau itu gitu, karena memang dia sadar dia berbuat itu. Ya intinya kita cerdas-cerdas lah bersosial media. Ya, salah medianya juga sih yang nge-blow up terus menerus. Ini dia nih memang media Bad news Indonesia. is a good news. Yes, ya. Gitu. Nah kemudian ada juga nih hal-hal yang nggak sengaja ternyata dampak negatifnya membuang-buang waktu. Iya pasti. Gitu. Pasti. Karena gini, kamu jadi lebih banyak menghabiskan waktu kamu di dunia maya, media sosial dibanding dunia nyata. Yap. Padahal ada orang yang deket kamu tapi jadi kesannya jauh. Yang jauh memang jadi dekat, tapi yang dekat jadi jauh. Itu dia, kayak jadinya lo kayak kurang respect sama orang-orang sekitar. Yap. Nanti bisa dicap sombong banget sih nih orang. Nah itu. Karena lo hanya fokusnya dengan gadget gitu, menjalin gue lagi menjalin silaturahmi ya dengan orang yang misalkan jauh lewat gadget. Salah Tapi satunya ini kan- mengabaikan apa? keluarga dan orang sekitar. Nah itu dia, ansos kan. Pengabaian. Ngapain sih Sultan main game mah gitu, makan dulu entar. Ada tuh di film Social Dilemma tuh, lu pernah nonton? Belum. Bagus. Bagus banget sih, menceritakan betapa bahayanya orang yang sekarang gak siap untuk menggunakan gadget. Di mana nonton? Di Netflix Oh ada. ada Social Dilemma, itu lu mesti nonton, fix banget. Karena Ada. topik-topik begini akan relate banget sama film itu. Sampai di momen itu tuh ada kayak tadi lu bilang makan keluarga, akhirnya ya udah deh kita janji masukin handphone ke toples, Pas saat makan dikunci keluarga. toplesnya. Hmm. Tapi saking anaknya nggak FOMO dia tuh, jadi nggak mau ketinggalan sesuatu. Wah ada notif, dipecahin tuh toples, Oh ini dia nih. dipecahin toplesnya. Ini dia nih udah Gila sakit. kan? Tanpa disadari dia udah sakit mental loh. Itu dia. Mentalnya udah kena nih. Kalau kata anak sekarang ini, kena mental nggak tuh? Nah mental bos, Kena mental nggak tuh? Nah oke, selanjutnya privacy yang terancam. pasti. Kamu nggak sadar dengan adanya kamu terus-terusan online di media sosial, membagikan apapun yang terjadi di kehidupan kalian sehari-hari, bahkan hal-hal yang pribadi pun kalian share, ini bahaya, Bahaya banget. Bahaya banget. bahaya Karena banget. sosial media konsumsi publik dan Kayak- tidak semua publik harus mengkonsumsi hidup Anda. Ih, setuju banget. Harus jadi sih. quotes keren gak sih? Bijak banget gak sih? Dan ini loh, apa kayak kemarin yang di Instagram @yours, nama kecil kalian, nama Ya, ibu ya, kandung ya, kalian, tanpa disadari itu bahaya loh. Nama ibu kandung kan biasanya suka dipakai untuk kita buka-buka rekening atau data-data lainnya yang penting. Ke, Nuke, Wita, Asbita, banyak tuh nama-namanya. Untung gue gak ikutan. Gue juga gak ikut. Gak mau. Apalagi insomnia juga nih, jadi susah tidur. Ketidakaktifan fisik apalagi, jadi Males. ya males gitu ya. Rebahan mulu. Ini kan gue bilang kecanduan. Ya kayak tadi yang lu ceritain tuh anak. Iya kan, bunyi notif Lu nonton sih Social Nonton. Dilemma. sosial Dilema. Teman-teman, kawan-kawan, kakak-kakak juga silahkan nonton di Netflix ya. di Netflix. Oh bisa kita simak di Netflix. Nanti gue cari, kalau gue lupa gue tanya lu judulnya apa. Oke. Sosial Dilema. Oke, ini menceritakan nih ya tentang relate banget yang sedang kita bahas sekarang ya. Ya. Gimana Karena kalau kamu dampak negatif kecanduan? kayak diibaratkan lo lagi ngaca nih Kak. Kita lagi ngaca semua. Antara kita sama cermin kan harusnya kita yang menggerakkan. Cerminnya Bukankah- ngikut. Bukannya cermin ya? Nah, kita sama sosial media jangan sampai malah sosial media yang Ngegerakin kita. Itu. Harus kita yang kontrol sosial Nah, media kita kayak gimana itu maunya. dia. Itu tadi udah banyak banget contoh-contoh. Mudah-mudahan kakak-kakak, milenial semua yang lagi menyaksikan kita hari ini yang tadinya pecinta game online juga kadang-kadang kan Tiba-tiba ngebanting, tiba-tiba apa, kesel marah. itu nggak panas matanya.
Iya kan? Nah, lebih baik kita sekarang mulai bisa dibilang membatasi lah. Kita harus punya Yap. persen-persenan di mana kita harus hidup dengan dunia nyata. Ya, Nggak melarang untuk tidak bermain tentang media sosial, tapi ada waktunya. dan itu dia. Meskipun sosial media adalah tempat untuk kita menunjukkan sesuatu ke publik, tapi publik tidak Perlu tahu. perlu tahu semua tentang kehidupan kita. Benar banget ya. Jadi di-keep tetap ya gimana privasinya kehidupan kalian dengan keluarga, dengan yang lain-lainnya. Iya. Demi mencegah kejahatan cyber juga. Itu dia, demi kemaslahatan hidup kita juga. Nggak mesti semuanya ditampilin, nggak mesti. Iya, karena Ini- pura-pura bahagia juga pasti perlu energi ya. Pura-pura Oke. bahagia juga butuh energi. Oke, kita gitu. sudah membahas beberapa hal terkait faktor-faktor bahagia atau internet, dampak-dampak negatif dari internet yang akhirnya bisa mengurangi kebahagiaan kita juga tentunya. Dan semoga kakak-kakak semua yang menonton dan menyaksikan acara ini bisa mengimplementasikan supaya kita tidak terjangkit dampak internet yang tadi kita sudah berikan. Oke. Nah, itu dari dunia maya. Nanti kita akan di dunia nyata gimana caranya kalian bisa mempertahankan diri kalian. Wah, Ya ini kan? dia nih, penting. Atau perlu alat-alat apa apalagi kayak kita nih, kayak aku nih Sultan perempuan kemana-mana sendiri. sedih banget. Kok lu jadi menyedihkan gitu sih? Ya maksudnya bener dong, Iya, iya. mandiri gitu. Independen. Independen. Biar nggak sedih-sedih banget gitu kesannya. Oh, langsung lemes gitu dia. Gue langsung sedih banget sih kayaknya dia Tapi melas perlu. banget liat gue gitu kan. Tapi perlu memang Tapi di perlu ada situasi nih, ya. beberapa hal tertentu memang kita harus sedia payung sebelum hujan. Betul, kalau Nuka sedia spray cabai sebelum ketemu Next episode, next belum. segmen kita Next akan segmen kita bahas bahas. soal itu alat-alat apa aja yang kalian bisa bawa untuk mempertahankan diri kalian. Tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.